Shalom, saudaraku, selamat pagi bagi saudara sekalian. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami kiranya kita semua tetap ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kita. Nah, mengawali segala aktivitas kita pada hari ini, pagi ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan buat saudara, yaitu dari kitab surat Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki jam waker. Ya, jam waker ini adalah jam yang dirancang secara khusus untuk menjadi alat pengukur waktu. Ya, yang sekaligus untuk mengingatkan waktu kapan seseorang melakukan sesuatu. Seperti misalkan orang bangun tidur jam sekian menggunakan alat bantu, yaitu apa? Jam waker. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara masalah waktu, maka semua manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki waktu. Entah itu waktu untuk tidur, waktu untuk makan, waktu untuk bekerja, waktu untuk santai, entah itu refreshing, rekreasi, waktu untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu pelayanan, ya, doa, baca Alkitab dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya pertanyaan untuk kita adalah apa sih arti waktu itu? Ada beberapa prinsip mengenai waktu yang diajarkan oleh dunia. Yang pertama adalah waktu itu seperti roda yang berputar. Jadi semua pasti akan kembali seperti semula, hanya mengulang. Ya, seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seterusnya, dan pasti akan muncul Senin kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu adalah uang. Jadi artinya adalah semua yang dilakukan harus ada manfaatnya, ukurannya adalah materi. Waktu adalah uang. Dan yang ketiga adalah waktu adalah kesempatan. Yang artinya ada di dalam setiap kesempatan itu kita harus mengejar dan mendapatkan sesuatu yang bernilai. Jadi lakukan sesuatu mumpung ada kesempatan. Nah, bagaimana pandangan Alkitab mengenai waktu? Saudaraku, waktu bukan hanya dipahami seperti roda yang berputar. Bukan dipahami seperti ini. Waktu juga tidak dimengerti berdasarkan manfaat atau materi. Demikian juga waktu bukan semata-mata karena kesempatan. Namun Alkitab berkata, saudaraku, Alkitab berkata bahwa waktu itu adalah karena anugerah Allah. Atau waktu itu adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, maka Allah juga menciptakan waktu yang ada di dalamnya. Dan itu adalah anugerah Allah. Dan yang kedua, saudaraku, bukan sekedar anugerah Tuhan, tetapi waktu itu juga adalah garis lurus, yang artinya waktu itu tidak pernah diulang atau terulang. Karena waktu itu berjalan terus, saudara-saudara. Nah, oleh karena waktu adalah anugerah Tuhan dan tidak pernah akan terulang, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memanfaatkan waktu ini sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pencipta waktu kita, mengikuti rencana dan kehendaknya. Seperti, saudaraku, dalam ayat 15, 16, dan 17. Jangan berbuat dosa. Mari kita pergunakan waktu dengan tidak berbuat dosa. Mempergunakan waktu dengan bijaksana. Mempergunakan waktu, jangan hidup seperti orang yang bodoh. Ya, tetapi hiduplah penuh dengan Roh Kudus, dengan hikmat yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan ingin kita lakukan pada pagi hari ini. Kiranya lewat renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Dan akhirnya, saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini
sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.